Email 104.4 FM Semarang Female Station. Kita sekarang sudah terhubung dengan Mas Petruk yang ada di Anyar. Halo, selamat malam Mas Petruk. Iya, selamat malam. Oke. Bisa mendengarkan suara saya dengan jelas? Nah, bisa jelas. Oke. Silakan diceritakan Mas Petruk soal pengalaman yang pernah Mas Petruk alami. Ya, jadi teman-teman semua, saya mau cerita sedikit kisah tentang kejadian yang pernah dulu saya alami waktu di Semarang. Jadi pas suatu ketika, suatu malam itu saya lagi duduk-duduk di kursi atau bangku gitu ya, yang dari kayu di sebuah toko di lantai 2. Nah, di situ saya tuh duduk sendiri dari sekitar jam 11 malam. Saya tuh duduk sendiri termenung. Nah, waktu itu saya ngerasa kursi ini bergerak sendiri, begitupun diri saya bergerak. Saya pikir itu gempa, tapi kalau itu memang gempa, harusnya dinding-dinding yang di sebelah saya atau bangunan-bangunan di sebelah saya ikut goyang, tapi itu tidak. Dan ternyata saya sendiri yang merasakan gempa itu tadi, di kursi itu tadi. Saya kan langsung tegang, saya kaku, saya pokoknya terpaku, termenung gitu saya. Ada apa ini, pikir saya kan. Nah, sempat bulu kuduk saya di leher saya bagian belakangnya langsung membesar gitu kan. Jadi saya ada hawa yang kayak nggak enak gitu di badan saya. Oke. Nah, setelah itu jam demi jam saya masih belum bisa tidur. Akhirnya sekitar jam berapa ya, jam 1:30 saya bisa tertidur di bangku itu tadi. Nah, pas saya tertidur di bangku itu tadi, dengan saya tidak tahu, saya tuh merasa kalau badan saya tuh kayak merasakan kesakitan gitu, Mas. Pas saya bangun-bangun, nggak taunya memang benar bahwa saya kesakitan. Ternyata mohon maaf, di kemaluan saya itu terikat sebuah karet yang memekik itu kemaluan saya. Oke. Nah, setelah itu saya berpikir, apa ini kerjaan teman-teman saya? Apakah ini kerjaan makhluk yang nggak terlihat, kan begitu kan? Saya sempat mikir, kalau teman-teman saya kayaknya nggak mungkin, orang suasana sudah hening, mereka sudah tertidur lelap. Saya berasumsi bahwa itu, mungkin ini ada gangguan dari makhluk yang nggak terlihat itu. Akhirnya lilitan karet yang ada di tubuh saya itu saya lepas. Nah, di situ saya langsung masuk. Saya ikut tidur sama teman-teman saya. Jadi saking takutnya saya, bila mana nanti terjadi sesuatu yang lebih buruk lagi kepada saya, akhirnya saya masuk ikut tidur teman-teman saya. Nah, pas saya sudah sampai di kamar sama teman-teman saya ngelihat teman-teman saya itu sudah pada tidur semua, sangat lelap. Bahkan saya jalan sama nginjek-nginjek lantainya pun mereka tuh nggak denger gitu. Jadi mereka lelap banget gitu. Gitu, Mas, cerita yang saya alami. Oke. Di bengkel itu ada berapa orang, Mas Petruk? Waktu di bengkel saya kerja tuh karyawan untuk bengkel ada 4, Mas. Saya tidur di lantai 2 tuh 4 orang. Oke. Lalu bengkel itu berada di bangunan seperti rumah kayak gitu atau seperti apa bangunannya? Iya benar-benar. Jadi bengkel itu kan di dekat jalan raya ya, Mas ya. Dan di belakang bengkel itu ada sebuah rumah, tapi rumah yang kami huni untuk beberapa karyawan kalau ingin makan atau tempat mandi gitu kan. Nah, dan kebetulan di sebelah bengkel kami bekerja itu tuh ada memang sebuah rumah kosong yang sangat lama sekali. Rumah kosong, rumah tua. Oke. Jadi di rumah tua itu menurut cerita dari warga sekitar, memang rumah itu
dihuni oleh makhluk-makhluk yang seperti itu. Oke. Jadi pernah sesekali saya tuh mencoba masuk untuk mencoba masuk di rumah kosong tersebut, memberanikan diri lah saya pengen tahu ada apa sih di dalam gitu kan. Nah, saya masuk di dalam tuh hanya terlihat sebuah tumpukan kerat-kerat botol minuman teh botol zaman dulu itu. Jadi sudah banyak kayak sarang laba-laba gitu mas. Oke. Nah iya. Dan di sebuah rumah tua itu ini mas ada sebuah sumur tua mas. Sumur tua di dalam rumah. Oke. Nah akhirnya saya kan mencoba ini ya mas ya, mencoba mendekatinya. Dan di sumur itu masih ada katrolnya mas. Jadi untuk narik embernya itu masih ada. Jadi itu masih naik gitu. Nah dari aroma air yang saya cium itu kan sudah kayak bau-bau nyinyir, bau gak enak gitulah, udah lama gak dulu. Akhirnya waktu itu saya beraniin, saya mau ngelihat isi dalam sumur itu. Pas saya mau ngelihat isi dalam sumur itu, saya ngerasa entah itu berhalusinasi atau apa, saya ngerasa bahwa di dalam sumur itu ada seorang nenek-nenek tua yang lagi melototin saya. Akhirnya saya terbelalak, saya kaget, saya kabur, saya lari sekencang-kencangnya, saya tutup pintu yang jebolan sama lurusan bengkel kami itu. Oke. Begitu cerita saya. Oke. Tadi ketika off-air, Mas Petruk, tadi sempat saya sama Mbak Gifta juga sempat ngobrol-ngobrol. Dan sebelum Mas Petruk ini menceritakan soal sumur tadi, memang Mbak Gifta sempat ngomong sama saya, sempat ngode gitu, kalau misal di dekat situ ada sosok nenek-nenek. Dan ini juga di catatan Mbak Gifta seperti itu. Cuman sebelum saya sambungkan ke Mbak Gifta, akan saya tanya-tanyakan dulu ke Mas Petruk ya. Iya. Tadi Mas Petruk bilang kalau misal di bangunan bengkel itu hampir seperti rumah gitu ya, di pinggir jalan raya gitu ya. Ini bangunan bengkelnya itu sempat tahu nggak Mas Petruk sebelumnya jadi apa? Kalau ya dulunya itu memang ini mas, bengkel itu tuh dulunya toko kecil, toko bensin kecil dulu kata si pemiliknya yang dulu. Dan setahu saya bengkelnya saat ini beserta rumah yang ada di belakangnya itu yang tadinya aktif kami huni sekarang sudah tidak dipergunakan lagi. Jadi seluruh penghuni rumah itu mereka sudah tidak bertempat di situ lagi. Dan dengar-dengar masalah demi masalah tuh selalu ada aja gitu. Di bangunan itu? Di bangunan itu. Jadi rumah itu sepertinya setiap saya lewat, saya kan orang ini mas ya, mohon maaf, saya orang Kabupaten Gerobogan. Jadi ini kan setiap saya berangkat ke Jakarta atau apa kan melewati bangunan itu ya, lewatin gitu kan. Saya lihat itu sudah tidak dihuni dan seperti rumah kosong, seperti rumah tua sebelahnya tadi mas. Oke. Berarti dua bangunan itu masih ada ya mas ya? Bengkel yang nyambung sama rumah belakang tadi sama rumah kosongnya itu tadi masih ada sampai sekarang? Kalau mohon maaf, kalau saat ini rumah tua yang ada sumurnya tadi, kalau saya lewat kayaknya udah ada bangunan baru mas. Cuma yang bengkel saya sama rumah belakangnya yang kami huni itu yang masih. Kalau misal dari teman-teman Mas Petruk, pernah ada cerita nggak mas? Pernah mengalami keanehan apa di situ? Yang pernah mengalami keanehan di situ, ya itu tadi mas. Pernah mereka malam-malam itu nonton dangdut ceritanya waktu itu. Mohon maaf. Mereka pada nonton dangdut. Nah kebetulan pintu gerbang bengkel kami kan sudah kami tutup. Kalau jam malam jam 10:30 itu kan sudah kami tutup, kami gembok, kami kunci kan. Nah kebetulan temen kami tuh pulangnya sekitar jam 1. Nah mereka pulang jam 1 tuh, mereka waktu itu kan kami zaman itu tuh ini mas handphone tuh yang punya cuma satu orang aja, jadi temennya nggak bisa ngubungin gitu kalau suruh buka pintu gitu kan. Akhirnya mereka memutar lewat rumah yang tua tadi itu mas. Oh oke. Iya.
Itu kan yang saya bilang tadi ada sambungannya gitu ya. Buat saya masuk itu kan. Nah, jadi rumah tua itu tuh ada 3 pintu, Mas. Jadi 3 pintu. Satu pintu depan yang menghadap ke jalan raya, yang kedua itu pintu samping yang menghadap ke barat untuk istilahnya kalau orang Jawa bilang itu pintu lain gitulah ya. Yeah. Ya, jadi mereka lewat pintu itu saking gelapnya, Mas, tidak ada lampu, tidak ada apa. Jadi mereka di dalam tuh kayak dijegal kakinya gitu loh, Mas, pas masuk itu. 2 orang itu sekali. Yang kesandung itu ya? Iya, yang kesandung 2 orang kan pulang nonton acara dangdut waktu itu. Oke. Mereka lewat situ, beraniin lewat situ daripada tidur di luar gitu kan. Oke. Mas Petruk, ini kalau misal sumurnya itu terletak di lantai 1, itu rumah kosongnya ada berapa lantai? 1 lantai aja, Mas, kalau itu. Tapi di dalamnya langsung ada ini ya, sumur tua itu ya. Ketika Mas Petruk masih di sana, keadaannya seperti apa, Mas? Sudah dipenuhi tanaman-tanaman kah atau tetap biasa tapi di dalamnya seperti mangkrak gitu, seperti kayak rumah kosong? Waktu saya masih di rumah tua itu. Jadi ini, Mas, bangunannya tuh sudah istilah dinding betonnya pun saya sentuh itu sudah rapuh, Mas, sudah jabuk pada rontok, Mas. Oke. Di depan atau belakang rumah kosong itu atau mungkin di sekitaran bengkel ada ini nggak, tanaman-tanaman atau pohon gitu nggak yang berdiri pada waktu itu? Pada waktu itu ada di dalam rumah, Mas. Ada di dalam rumah ada. Di dalam rumah kosong itu? Iya, jadi kayak ada tempat jemuran gitu kan di dalam rumah, ada sebuah pohon. Oke. Akan saya sambungkan ke Mbak Gifta ya, Mas Petruk ya. Iya. Oke, salah satu cerita yang menarik Mbak Gifta, dan tadi memang sempat ketika off-air kita sempat ngobrol-ngobrol juga gitu ya. Iya. Ini sebenarnya apa yang terjadi Mbak Gifta? Tadi Mas Petruk sempat merasakan kursinya digoyang-goyangkan. Padahal tidak ada orang di situ. Terus habis itu ketika masuk ke rumah tua yang ada di sampingnya, itu memang bisa dibilang Mas Petruk ketika melihat di sumur tua ini seperti melihat sosok nenek-nenek ya, Mas ya? Iya, betul, nenek-nenek. Ya. Yang melototin saya, Mas. Dari bawah, dari dasar sumur? Dari bawah. Oke. Halo, selamat malam Mas Petruk. Iya, selamat malam Mbak Gita. Oke. Saat ada di dalam bangunan kosong itu ya, itu selain diliatin sama si nenek ini apa lagi? Ngerasain apa gitu? Kalau intinya kalau di rumah itu saya selalu merasakan itu sesosok perempuan terus, Mbak. Oke. Kalau untuk hal-hal lainnya nggak pernah sih, cuma sesosok perempuan. Cuma yang terlihat di mata saya ya waktu saya melihat sumur itu seorang nenek-nenek yang melototin saya. Lalu saat itu juga saya terbelalak, saya lari sekencang mungkin. Oke. Untuk pakaian si nenek, ingetkah atau sempat melihatnya? Kalau untuk pakaian tidak terlihat putih sih, Mbak. Jadi dia terlihat kayak di dalam air warnanya menghitam, Mbak. Kayak menghitam seperti plastik hitam gitu. Iya. Oke. Jadi saat itu si nenek ini memberi pesan. Ini aku translate, soalnya dia pakai bahasa Jawa gitu. Iya. Anak bagus dari mana? Mau ngapain? Cari apa? Ada kepentingan apa? Ini bukan tempatmu. Saya merinding, Mbak. Gitu. Mbak ini bilang seperti itu, saya merinding. Iya. Ini bukan tempatmu. Pulang kok. Gitu. Kok dia merasa Mas Petruk ini kayak kurang sopan gitu. Jadi beliau ini merasa terganggu. Yeah. Karena mungkin Mas Petruk ini tidak izin atau gimana gitu ya? Ya memang benar, Mbak. Waktu itu saya masuk memang tidak izin.
tidak izin, sama yang punya tidak izin, dan saya hanya bermodalkan saya penasaran ingin tahu gitu. Oke. Dan di situ memang banyak sosok gitu. Cuman tidak ada yang berkuasa. Maksudnya kan biasanya kalau ada nih suatu tempat terus ada yang berkuasa nih, yang dominan gitu ya. Dominan lah. Ini nggak ada. Jadi mereka udah punya tempat dan kegiatan masing-masing kayak gitu. Untuk nenek tua ini, beliau ini bisa menyesuaikan keadaan. Jadi semisal pun beliau bertemu sosok atau beliau ini bertemu dengan manusia yang punya niat baik atau buruk, dia juga menyesuaikan itu. Dia juga bisa jadi baik dan dia juga bisa jadi buruk. Karena gitu. Ketika Mas Petruk juga melihat ke dasar sumur, ketika mengalami interaksi tadi juga sepertinya si nenek ini meseninnya juga halus gitu ya Mbak ya? Iya. Bisa dibilang kayak gitu. Memang halus dengan ya pokoknya suara yang kayak nenek. Cuman aku bener-bener merinding. Ya. Karena Iya, saya juga Mbak. Ini padahal saya nggak di Semarang loh ini. Saya pasti lagi di Banten. Saya ikut merinding. iya, untuk penampilan saat yang saya lihat ya, sebenarnya tidak menakutkan. Jadi dia pakai jarik gitu. Ya terus dia ini nggak pakai kembun, nggak pakai apa, pakai kaos. Hanya pakai kaos, lengan 3/4 lah, kayak ibu-ibu gitu. Cuman memang udah nenek tua banget. Dan itu basah gitu ya Pak? Memang dari sisi bangunan di rumah itu pun sangat tua banget Mbak rumahnya. Memang. Jadi dinding temboknya aja tuh saya sentuh tuh roboh gitu. Pasirnya langsung jatuh semua. Ya mungkin karena memang nggak kerawat juga kali ya. Oke. Lalu ketika tadi sempat Mas Petruk mengalami kursi digoyang-goyang itu apakah juga dari sosok yang ada di rumah kosong itu Mbak, atau dari iya Mbak. bengkel? Betul Mbak, betul itu. Itu yang mau saya tanyakan. Ya. Di dekat bengkel, maksudnya di daerah situ ada nggak kayak itu? Bukan kayak gang gitu. Kayak gang kecil. Nah, gitu. itu tadi Mbak. Jadi di rumah tua itu tadi di sebelah rumah persis itu ada sebuah gang masuk gitu. Sorry Mas Petruk, koneksinya agak memburuk lagi. Bisa diulangin karena tadi suaranya sempat hilang. Masih belum jelas Mas Petruk? Ya. Ya, Halo. Oke, tadi gangnya seperti apa Mas Petruk? Ya, di samping rumah tua itu tadi itu Mas. Di sebelah baratnya persis, gandeng lah ya. Itu sebuah gang memang, jalan gang masuk memang. Oke. Ya. Ini di antara di antara bengkel dan rumah kosong itu? Bukan, jadi bengkel saya di bagian timur, terus di sebelah barat saya itu rumah tua itu tadi, sebelah baratnya lagi gang itu tadi. Jadi gandeng semuanya gandeng, tidak ada space-nya sama sekali. Oke. Itu apa Mas, sosok apa yang di sana? Gimana Mas? Menurut Mbak Gifta ini sosok apa yang ada di sana, dan apakah ada hubungannya ketika Mas Petruk diganggu malam itu? Sebenarnya nggak lagi ganggu ya, apes karena dia melintas seperti itu. Dan ini sosok laki-laki, laki-laki nggak ada kepalanya. Aku lihatnya seperti itu. Mohon, saya merinding banget Mbak, bener. Oh iya Mbak, mohon maaf Mbak siapa? Mbak Gifta, ya. Iya, Mbak Gita, saya memang pernah dengar Mbak. Kalau Mbak menerangkannya seperti itu, saya jadi ingat dulu memang di seberang jalan tempat saya bekerja itu ada sebuah sumur tua yang airnya tidak pernah kering, tidak pernah surut sama sekali. Jadi sampai saat ini pun sumur itu mungkin masih ada. Jadi di sumur itu pun banyak orang bercerita itu ada memang makhluk yang tidak berkepala, juga ada seekor monyet di dalam sumur itu katanya orang-orang seperti itu.
Tapi setahu saya di sebelah sumur itu, sebelah baratnya sekarang sudah dibikin SPBU sekarang. Tapi sumurnya saya rasa masih ada. Namanya di sana terkenalnya sumur yang ada makhluk gak berkepala itu, bilangnya orang-orang sana tuh sumur Seng gitu. Oke. Kalau untuk monyetnya sendiri aku nggak lihat ya. Tapi untuk sosok nggak berkepala ini, jadi sebenarnya nggak mengganggu niatan. Tidak ada niatan mengganggu pada waktu itu ya. Hanya tapi melintas. Ya, apa segitu. Sering terjadi kecelakaan di depan sumur itu, Mbak. Jadi setiap pemotor yang pulang dari pabrik itu setiap sore kan di aparel atau apa itu ya, setiap sore itu pasti ada kecelakaan di situ. Kalau nggak sama bus gede itu, ya sama motor itu pasti, Mbak. Saya sendiri pernah hampir kemakan bus saya di situ Jumat siang saya. Oke. Mungkin hanya itu saja ya, Mbak Gifta ya, tanggapannya. Tapi terima kasih sekali untuk Mas Petruk ya yang ada di Anyar, jauh-jauh masih mendengarkan FM on the Air dan juga menyempatkan waktu untuk telepon di malam hari ini. Iya, Mas. Dan mohon maaf kalau misal durasinya kita terbatas karena memang setelah ini rehat dulu sebentar. Oke, terima kasih ya sekali lagi ya untuk Mas Petruk. Juga Mas, salam sama Semarang ya Mas ya. Semoga Masnya di sana baik-baik, sehat selalu. Amin. Juga Mas Petruk juga ya, sekeluarga di sana ya. Amin. Sekali lagi terima kasih Mas Petruk dan selamat beristirahat. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam.